Kamu nggak apa-apa? Tas aku. Kamu tunggu di sini aja, biar aku yang kerja. Randy, woi! Hati-hati! Awas, hati-hati! Kamu nggak apa-apa? Ini tas kamu. Iya. Cek dulu. Iya. Oh, aman. Lengkap semuanya. Makasih ya. Oh iya, sama-sama. Lain kali kamu hati-hati ya. Makasih ya. Iya. Mas, Ada apa? makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, kamu lain kali hati-hati. Ada apa lagi? Enggak, makasih. Oh, iya udah. Oke. Cowok itu baik banget sih. Jago berantem, ganteng lagi. Kayak Arjuna di cerita wayang. Akhirnya hari ini datang juga ya. Yang sudah dinantikan. Sayang, kamu nggak kenapa-napa? Dari tadi mama lihat kamu di panggung kok kayak pucet gitu. Kamu sakit ya? Ya ampun, enggak, aku nggak sakit kok. Palingan aku cuma masuk angin aja. Iya, mama nggak usah khawatir ya. Mas, kamu telepon siapa? Wila. Aku mau undang Wila sama Kejora untuk makan malam sama-sama kita. Merayakan wisudanya Alina. Wila. Nanti malam kamu sama Kejora datang ke rumah ya. Kita makan malam sama-sama. Rayakan wisudanya Alina. Apa sebaiknya saya sama Kejora nggak datang ya, Mas? Takut ngeganggu loh. Ya harus dong. Kalian juga keluarga saya kan? Ya udah, Mas. Aku sama Kejora nanti datang ya. Oke, nanti malam saya tunggu ya. Ya, dah. Ayo. Ya, sebentar. Iya. Mbak Tias, silakan masuk, Mbak. Dengar ya, kalian berdua jangan sampai nanti malam datang ke acara makan malam. Kamu itu hanya istri kedua, Wila. Ingat itu. Saya tidak mau acara putri saya terganggu. Putri dari istri sah dan istri pertama dari Mas Agung.
Sedangkan kamu itu hanya pelakor. Mbak Tias, saya mohon Mbak, sampai kapan Mbak sebut saya pelakor? Karena dari awal saya nggak tahu Mbak kalau Mas Agung itu sudah menikah. Diam kamu. Pokoknya jangan sampai datang nanti malam. Mengerti? Gimana Bu? Papa kamu nyuruh kita datang, jadi kita tetap datang. Ya ampun, belum selesai juga ini. Aduh ini salah dong, nyusunnya tuh nggak gini. Sendoknya di sebelah sini, garpu di sebelah sini, piring di tengah-tengah ya. Ya, baik Bu. Sama daftar nama-nama spesial. Saya punya tamu-tamu spesial dan teman-teman baik saya ya. Bapak kan duduk di sini. Saya pengen duduk di sini dan di sebelah-sebelahnya itu ya teman-teman saya harus duduk di situ. Oke? Ya udah cepetan kerjanya ya. Jangan lama-lama, ini tamu sebentar lagi datang loh. Ini karangan bunganya mana sih kok nggak datang-datang? Ini mana sih kok Ma. banget. Mama, come here. Iya sayang. Ma, kenapa sih papa tuh harus ngundang Tante Willa sama Kejora? Aku nggak suka deh. Kamu pikir mama suka mereka datang? Mama nggak suka. Tapi tenang aja. Mama udah pastikan mereka supaya nggak datang malam hari ini. Beneran? Thank you, Mama. You're the best. Heh, Willa. Saya kan sudah bilang, kamu itu nggak usah datang ke sini hari ini. Willa, Kejora. Hai Mas. Hai Pak. Maaf telat ya. Enggak pas. Oh, yang habis wisuda. Nanti kalian berdua duduknya dekat papa. Gimana kabarnya? Sebentar aja. Bilang, kalian duduk di sana. Nanti papa nyusul. Oke? Iya Pak. Oke Mas. Oke Mas. Bu, silakan Bu. Matias. Selalu cantik pakai jilbab aja. Alina. Coba lihat ini. Main dong. Boleh. Ya, tuang. Ceng, dia pelakornya. Iya sih, ngapain dia pakai udang segala? Nggak tahu tuh. Selalu ada aja caranya dia supaya bisa diikut sertakan dalam acara keluarga kami. Oh, tapi tenang aja, Ceng. Dia tuh nggak kelas sama Ceng Tias, jauh lah. Iya, lihat aja tuh bajunya norak banget deh. Ya, Ceng aja coba deh, cantiknya seperti ini, seperti bidadari ya. Jauh banget ya. Bikin pusing aja. Selamat malam semua dan terima kasih sudah hadir tepat waktu di acara syukuran wisudanya Alina. Kita mulai makan? Ayo. Maaf, ganggu sebentar. Aku ada sedikit pengumuman. Ada yang mau aku kenalin hari ini ke Mama dan Papa. Oh ya? Siapa Alina? Pacar aku, Mah. Selamat malam semuanya. Hai. Loh, itu kan Arjuna. Ma, Pa, ini yang baru aja aku ceritain. Om. Tante. Saya Adit. Salam kenal semuanya.
Kita duduk yuk. Alina, sebentar sayang. Kamu yang tadi siang kan? Sayang, kamu kok kenal sama dia? Iya, jadi Iya Kak Alina. Jadi tadi siang tuh aku nggak sengaja ketemu sama Mas ini. Karena Mas ini udah bantuin aku pas aku kecopetan. Oh iya? Itu beneran atau pura-pura? Kak, Gak usah dijawab ya. Gak penting. sayang. Kita duduk aja. Ayo. Kejora, kok kamu nggak cerita sama papa kamu kecopetan? maaf Pak. Alina, cewek itu siapa? Teman kamu? Bukan. Dia itu saudara tiri aku. Anak dari istri kedua papa. Udah ya, nggak usah dibahas ya. Aditya, coba kamu ceritakan. Kenalkan diri kamu sama kami semua yang ada di sini. Siapa kamu? Dan bagaimana latar belakang kamu? Baik Om, perkenalkan nama saya Aditya. Saya hanya orang biasa. Dan keluarga saya juga keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi saya mendapatkan beasiswa. Dan sekarang ini saya tinggal bersama ibu saya. Lalu ayah kamu di mana? Ayah saya sudah meninggal, Tante. Karena itu, ibu saya bekerja serabutan sebagai tukang masak. Tapi alhamdulillah, sedikit demi sedikit, ibu saya sekarang memiliki catering. Ya, walaupun masih kecil-kecilan. Maksud kamu, ibu kamu bekerja sebagai pembantu? Mama, tukang masak, bukan pembantu. Tapi kan sama aja dong. Masakin orang ya kayak pembantu dong. Maaf Tante, saya memang bukan berasal dari orang kaya. Tapi saya adalah tipikal orang yang pekerja keras dan pantang menyerah. Saya akan selalu berusaha untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan saya berjanji, saya akan berusaha dan yakin supaya bisa membahagiakan Alina. Ma, Pa, Aditya ini tuh pinter banget loh. Dia aja kuliah full beasiswa. Kemarin dia lulus S2 itu beasiswa dan dia dapat gelar cum laude. Aditya juga udah kerja kok, dan gaji dia juga lumayan. Oh, begitu. Berapa yang kamu hasilkan setiap bulan? Saya coba tebak ya. Seorang fresh graduate seperti kamu, paling gaji pertama yang kamu terima 7 digit. Kita anggap digit pertama itu angkanya 9. Artinya setiap bulan kamu menghasilkan uang 9 juta rupiah. Kamu tahu berapa uang yang harus dihabiskan oleh Alina setiap bulannya? Nggak kurang dari 200 juta rupiah. Kamu pintar, jadi kamu bisa hitung sendiri kan berapa kekurangannya. Jadi, kecuali kamu bisa menghasilkan uang sebanyak itu atau lebih, jangan pernah berharap kamu mendapatkan putri saya.
Om, saya pasti bisa. Yang penting Om memberikan saya waktu dan kesempatan. Kamu kira kamu siapa? Sampai-sampai putri saya harus menunggu kamu. Kamu kira yang mau sama putri saya itu cuma kamu? Sampai-sampai dia harus menunggu kamu yang belum tentu kamu akan berhasil. Adit, ada perbedaan yang cukup signifikan antara percaya diri sama orang yang tidak tahu diri. Kamu kan Pit, anak miskin, dengan gaji cuma 9 juta rupiah setiap bulannya, ingin memenuhi kebutuhannya Alina. Kamu pikir sendiri, kamu orang yang percaya diri atau orang yang nggak tahu diri? Papa, Papa ini keterlaluan. Papa jangan gitu dong. Alina! Kali ini bukan papa kamu yang keterlaluan. Tapi dia. Dia itu nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Saya rasa pertemuannya dan perkenalan cukup sampai di sini aja, ya. Jadi silakan kamu pergi dari sini, itu pun kalau kamu tahu diri. Soalnya acara makan malam ini khusus orang-orang yang saya undang aja. Papa kok tega banget sih, Pak? Alina. Gak apa-apa, Alina. Terima kasih, Om. Tante, atas sambutannya. Kalau begitu, saya mohon pamit. Dit, kamu gak usah pergi, Dit. Aditya! Alina! Aditya! Alina! Aditya! Jangan, Adit! Akhirnya kita bisa makan malam, ya. Papa! Papa bener-bener keterlaluan, Pak. Aku benci sama Papa, aku benci Papa! Alina! Alina! Mas, apa Mas nggak tahu keras ya sama Alina? Heh! Diam kamu! Ini urusan keluargaku! Jangan ikut campur! Lakor! Alina, sayang, udah dong jangan nangis. Mama kenapa sih nggak belain aku tadi, Ma? Alina, Aditya tuh nggak pantas buat kamu. Ma, Alina mohon, Ma, restuin Alina sama Aditya, Ma, Alina mohon. Bangun Alina, bangun. Denger ya Alina ya, kamu ngapain sih pikirin percintaan? Kamu itu masih muda, kamu kan baru lulus S2. Kenapa nggak mikirin karir dulu? Hah? Urus tuh perusahaannya papa. Kamu itu pantasnya dapat yang lebih dari Aditya. Ma, aku tuh cuma cintai sama Aditya, aku nggak mau orang lain. Mama nggak pernah ngerasain jatuh cinta sama seseorang. Pak, tolong restui aku dan Mas Agung, Pak. Aku nggak mau sama yang lain, Pak. Aku hanya mencintai dia, Pak. Tolong, Pak, aku mohon. Gak bisa. Dia miskin, gak pantas buat kamu. Pak, aku nggak mau sama yang lain, Pak. Aku lebih baik mati. Apa jangan-jangan semua ini terjadi karena kutukan Papa? Kalau dipikir-pikir, Mas Agung sekarang sama kerasnya dengan Papa dulu. Dan aneh banget, kenapa Alina harus mengalami masalah yang sama? Apa jangan-jangan kutukan itu masih ada sampai sekarang dan masih terus mengikuti aku?